Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 22A, saya Hilma Dewi Chania Funabi, NIM 22102025, dan teman saya Aulia Kintan Zawarania, NIM 22102008. Kami akan menjelaskan tentang farmakokinetik dan juga farmakodinamik tentang pengobatan paracetamol. Kalian pernah tidak merasakan demam, flu, dan tidak enak badan? Biasanya, jika kita mengalami demam, kita akan mengompres tubuh kita. Kemudian, kita akan mencari obat di apotek terdekat. Dan apoteker pasti akan menunjukkan pada kita bahwa salah satu obat untuk meredakan demam adalah paracetamol. Sediaan paracetamol ada berbagai macam, mulai dari bentuk tablet, bentuk kaplet, maupun bentuk sirup. Paracetamol atau acetaminophen merupakan obat analgesik dan antipiretik yang dipakai untuk meredakan sakit kepala ringan akut, nyeri ringan hingga sedang, serta demam. Dosis paracetamol yang diberikan untuk usia 3 bulan sampai 1 tahun adalah 60-120 mg. Usia 1 sampai 5 tahun adalah 120-250 mg. Usia 6 sampai 12 tahun biasanya 250 sampai 500 mg. Sedangkan usia dewasa 500 mg hingga 1 gram. Dosis ini boleh diulang tiap 4-6 jam bila diperlukan, maksimal 4 dosis selama 24 jam. Jika dosis lebih dari 2 gram per hari, maka akan mengakibatkan komplikasi gastrointestinal, disfungsi ginjal, dan juga keracunan hati. Sangat berbahaya ya teman-teman. Mekanisme kerja obat. Paracetamol bekerja dengan cara menghambat produksi prostaglandin, suatu zat peradangan dan pemicu demam, terutama bekerja di otak. Prostaglandin dapat mempengaruhi setelan suhu tubuh di salah satu bagian otak bernama hipotalamus. Farmakokinetik. Farmakokinetika. Paracetamol diabsorpsi cepat dan sempurna melalui saluran cerna. Konsentrasi tertinggi dalam plasma dicapai dalam waktu setengah jam, dan waktu paruh plasma antara 1-3 jam. Dalam plasma, 25% paracetamol terikat protein plasma. Obat ini dimetabolisme oleh enzim mikrosom hati. Metabolisme paracetamol. Paracetamol di dalam tubuh akan berubah menjadi acetaminophen glucuronide sebesar 50%. Kemudian akan berubah menjadi acetaminophen sulfat sebesar 40%. 5-15% akan berubah menjadi napki, kemudian napki akan berubah menjadi acetaminophen glutathione konjugat. Dan paracetamol 5%-nya akan dikeluarkan melalui urin. Ketika dosis paracetamol berlebihan, maka sebesar 39% paracetamol akan berubah menjadi napki. Sehingga napki akan berikatan dengan protein seluler dan menyebabkan keracunan hati dan juga ginjal. Napki merupakan senyawa metabolit yang beracun. Apabila dosis berlebih, maka hasil metabolit yaitu napki akan berikatan dengan protein seluler yang dapat menyebabkan kerusakan hati dan ginjal.
Tanda dan gejala dari keracunan parasetamol adalah adanya penurunan tekanan darah, denyut nadi lebih cepat, sesak nafas, nyeri perut, mual dan muntah, mengalami keringat dingin, kejang, hingga penurunan kesadaran. Nah, untuk mengatasi keracunan parasetamol ini diperlukan antidot atau anti racun, yaitu asetilsistein. Asetilisitin antidot bekerja sebagai hepatoprotektor dengan cara memperbanyak glutathione pada hati, bekerja sebagai pengganti glutathione dan meningkatkan konjugasi sulfat non-toksik dari parasetamol. Isistein merupakan prekursor antioksidan enzim glutathione. Sekitar 4% fraksi metabolit dari parasetamol dimetabolisme di hati oleh isoenzim CYP2E1 dan sitokrom P450 atau CYP menjadi N-asetil benzoquinonamine atau NAPQI yang merupakan zat yang toksik untuk hepar. Jadi, NAPQI tidak akan berikatan dengan protein melainkan akan menjadi acetaminophen glutathione conjugate.